Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kembali lagi ya sama channel gue, bro. Merpati Losgor. Nah, di sini saya masih ditemenin sama Mas Alfian di Centurio. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih, Mas. Mau belajar juga buat teman-teman di rumah nih kan. Ya, buat sharing bareng. Jadi ke depan itu kita main merpati, udah rugi kan. Udah apa ya? Sia lah, nggak sia-sia. Gimana sih Mas cara main merpati tolong dari nol sampai sukses sampai jual burung mahal gitu kan. Jadi itu kan ada cara-caranya nih. Prosesnya semuanya. Ada prosesnya ya. Nah, coba Mas Alfian jawab. Kalau awalnya ya mungkin kita dari jangan bicara materi dulu. Oh, materi dulu ya. Enggak, maksudnya kita belajarnya kita bisa nggak nih ngolah burungnya dari kitanya dulu kan. Jangan bicara materi dulu. Karena percuma kita punya materi bagus kalau ibaratnya skill kita nggak bisa ngolahnya. Jadi percuma kita punya burung bagus kalau kita nggak bisa ngolahnya. Iya. Jadi kita belajar dari kita harus belajar dulu dari diri kita nih gimana kita perawatannya. Jadi kita belajar perawatannya dulu. Ntar baru kita apa sih? Kalau kita yang gegar berarti kita harus belajar nih cara-cara gegar burung yang bagus. Jangan bicara bagus lah. Natakin burung yang enak. Misalkan kayak gini. Mungkin kita bicaranya dari nol ya. Iya. Dari nol. Misalkan saya nggak punya burung nih. Saya tapi pengen main burung nih. Iya. Jadi buat pemula nih teman-teman. Rumah nih biar tahu gimana sih caranya kita main burung merpati kolong ya, apalagi sekarang kan persaingan semakin ketat ya, apalagi di Jakarta ini kan apa perlombaan semakin banyak ya, makanya sangat pesat ya. Kalau menurut Mas Alfian terah apa kualitas? Dua-duanya ini harus. Dua-duanya harus. Karena bicara dua-duanya harus menurut saya terah harus kan kita harus punya silsilah burung yang juaranya ada hokinya lah ya. Kualitas burung terah pasti belum tentu kualitasnya bagus ini. Ini kan kualitas kan ibaratnya bisa kita bikin sendiri kan dari pola latihan kita kan dari hasil kerja kita sendiri. Jadi terah sama kualitas itu perlu ya. Ada juga kan burung yang terahnya bagus tapi kualitasnya kurang. Mungkin dari balik lagi kita nggak bisa melatih juga. Nah, misalkan kayak gini, kita kan banyak nih teman-teman di rumah juga. Misalkan beli pantauan nih Mas. Ya. Itu kan dia mereka kan nggak tahu nih Mas silsilah terah burung. Nah, cuma kan misal beli pantauan kita kan lihat langsung kerjanya. Oh, mendingan lihat langsung ya. Ya, untuk pemain video ya. Untuk pemain awal pemula ya. Pemula itu saya mending lihat langsung. Jadi langsung di lomba ya. Langsung lihat. Syukur-syukur emang lihat di lomba. Kalau nggak sempat ya. Jadi lihat kelihatan ya kualitasnya. Nggak sekali dua kali bagusnya di lomba kan karena nggak milih gandeng. Jadi benar-benar cocok ya. Jadi buat teman-teman nih masukan ya, sama saran yang sangat apa ya, sangat penting ya untuk pemula nih, apalagi khususnya pemula nih ya. Burung pantauan ya Mas ya. Kalau bisa di lapak langsung ya Mas. Lapak langsung. Ya langsung lomba ya. Terus ntar lihat dulu kita larinya kemana. Arahnya kita tujuan main merpati mau kemana nih yang jelas gitu kan. Kalau kita ntar larinya ke bisnis bisa mungkin kita harus terjun dulu ke perlombaannya kan. Jadi kita memahami lebih dalam lagi cara bermainnya, terus menjalankan ini sharing sama tim sana sini. Jadi kita banyak masukan juga dari sana sini khususnya pemula kan. Ya banyaknya kan apa ya pengalaman ya Pak harus ya. Iya harus. Jadi kita pemain baru mau nggak mau kita harus terjerumus dulu dalam
perlombaan. Jadi sebelum jual burung. sebelum ntar larinya kita ke bisnis. Jadi harus tahu arahnya dan Iya. tujuannya ya. Main dulu mau kemana nih? Kita mau kerja investasi doang misalnya. Ya udah kita sebisa mungkin cari dulu yang mau buat lomba. Perang ya. Ntar kedepannya baru pasti kan kebanyakan hampir semua tim pasti menjurusnya ke Penjualan. bisnis. Penjualan. Buat jualan. Jadi teman-teman nih kalau untuk pemula ya, khususnya kalau bisa ya harus tahu dulu ya arahnya mau kemana ya. Kemana kita main burung, karena main burung ini enggak pakai duit sedikit. Bener. Burung ini wah benar-benar menguras duit kalau emang mau terjun langsung. Apalagi ke tengah ya. Iya kan. Tiketnya juga lumayan. Lumayan operasional. Belum juga ada yang. Jadi kalau tanggung-tanggung mendingan gak usah ya. Ini buat iseng-iseng nggak apa-apa lah. Kalau iseng-iseng liburan yang sibuk kerja, Kalau cuma tanggung-tanggung Isi ruang. mendingan gak usah ya. Jadi ada cara-cara yang terbaik ya, kurang lebih kayak gitu ya. Harus tahu arahnya dulu. Terus jangan sampai biasanya pemain baru pasti apa sih namanya cecemplung dulu lah. Oh, jemput dulu dia. Jemput dulu pasti. Nah, itu maksud saya, biar teman-teman nih di rumah nih, pemain-pemain pemula ya, pemain baru, biar nggak kecebur gimana tuh Mas? Menurut Mas Alfian. Jadi gimana? Untuk sekarang kan informasi udah banyak, gampang. Ya, Baik YouTube, apa walaupun kita nggak kenal untuk bersosialisasi sama tim-tim yang lebih berpengalaman, tapi kan setidaknya lewat YouTube informasi udah banyak. jadi kan sharing itu kan perlu ya. Perlu wajib itu, jadi kita nggak terjerumus, Jadi nggak kecebur ya. tersebut. Nah, itu gimana tuh Mas? Cara-caranya? Banyak-banyak sharing lah. Banyak sharing ya. Sama yang lebih pengalaman. Jadi cara-cara pilih burungnya juga, misalkan kan kalau pemula nih Mas, tim kecil kan, dia nggak punya banyak uang, Ya. nggak punya duit banyak. Terus kebanyakan gini, pemula itu masih senang burung yang show. Untungnya, Ya, yang kenceng doang. kalau saya perhatiin kan, masih kebanyakan nyarinya yang show. Close the door. Asal tidak dijual. Beda lagi kalau emang kita tuh gitu, mungkin ada setiap tim pasti ada yang punya burung kayak gitu. Pasti. Karena kan buat bunuh ya. Punya senjata masing-masing. Mau untuk pemain baru khususnya lebih baik kita lihat, nonton lomba dulu, kita pelajari nih di perlombaan yang dibutuhkan burung-burung gimana. Oh, jadi nonton dulu ya. Nonton. Sebelum turun, sebelum terjun, nonton dulu. Kita pelajari ibaratnya teorinya dulu lah, katakan. Jangan langsung praktek. Nanti takutnya langsung kecebur. Nah, Oh, berarti pahamin dulu Mas Bro teorinya sampai benar-benar apa bisa baru kita praktekin. dan kalau bisa beli burung langsung dilapak aja ya. Apalagi burungnya tuh kalau menurut Pati ini harus punya player menurut saya. Kalau kita beli burung bahan itu makan waktu. Kalau untuk pemain baru mending player. Beli player ya. Karena ngolah bahan itu susah Lama ya. pokoknya. Jadi kira-kira begitu ya Mas Bro ya. Dan satu lagi nih Mas Bro, misalkan pemain buat pemula nih ya, mereka kan nggak punya banyak uang nih ya. Mereka tuh kelihatan mereka beli burung nih di lelangan, di hanya di video, hanya beli katanya, kata si Ono, ini itu tuh gimana tuh menurut Mas Alfian? Kalau yang kayak gitu menurut saya selera sih ya. Selera ya. Karena kan ada aja orang yang fanatik sama lelangan, fanatik sama terah ini, terah itu, gitu kan. Kembali lagi sama diri kita sendiri, pendirian kita percayanya kemana nih, gitu kan. Kalau katanya apa yang udah pasti, gitu kan. Ya, jadi kan namanya tim pemula ya, main baru tuh kan, minim informasi ya. Ya, dia tuh maunya punya burung perah.
yang kualitasnya mewah gitu, seperti bapaknya atau ibunya. Dan banyak ya, dan banyak juga kan teman-teman di pemula ini biasanya ketipu Mas. Itu kan yang saya sayangkan ya. Nah, bagaimana tuh Mas caranya biar teman-teman pemula ini nggak kecebur, nggak ketipu, dan nggak apa ya, nggak banyak lagi korbannya nih. Jadi kita harus lebih pintar, lebih jeli kan. Kembali lagi karena media sosial udah bebas. Banyak lah ya. Terus jangan malu bertanya. Oh iya, iya. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Jadi misal Kurang lebih ada burung dikasih tahu burung ini kayak gini nih, bagus. Nyari tahu dulu nih, kalau enggak kasih saran ke siapa. Itu burung gimana? Juga. Dan minimal tanya yang agak-agak senior. Oh ini mungkin harganya gini tuh harganya segini. Kebanyakan kan mungkin yang pada adalah banyak sebenarnya oknum-oknum yang menyalahgunakan gitu. Banyak ya. Ya, apalagi di Facebook. Jadi videonya juga jedor. Pas sampai apa yang menanggulanginya ya kita tanya, kita logika aja lah. Kadang kan kebanyakan kan burung perjalanan gini gitu, harganya di bawah standar kan, itu tanda tanya besarnya kan sebenarnya di situ. Jadi biar teman-teman di rumah nih nggak rumus, nggak kecebur ya. Jadi teman-teman di rumah bisa maju lah ya. Sebenarnya semua pemain merpati pasti awalnya terjerumus, pasti banyak, mungkin bisa dibilang 70% lah. Jadi terjerumusnya ini buat tahap pembelajaran. Iya, jadi pembelajaran pengalaman tuh ya. Jadi gimana caranya kita nggak terjerumus lagi. Terus terjerumusnya ini dalam apa enggak? Bisa mungkin kita harus naik. Jadi kan makanya di konten saya ini mudah-mudahan kan bermanfaat nih buat teman-teman pemula dimanapun berada. Gimana sih cara pemula merpati kolong yang bagus biar bisa maju begitu Mas kira-kira. Jadi teman-teman di sini tuh nggak tipu, bisa juara, bisa maju, bisa punya burung bagus kan gitu. Ya kira-kira begitu Mas. Sekarang kan udah serba modern. Iya. Untuk pemain pemula jangan malu belajar, jangan malu bertanya lah sama yang lebih sering. Saya pun masih banyak belajar, banyak nanya. Jadi banyak sharing sama joki yang udah lebih berpengalaman. Kadang hal-hal yang kecil itu kita lupa. Karena dari pengalaman itu kan murah. Banyak belajar nanya itu kan nggak bayar kan, yang lebih berpengalaman. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman di rumah nih. Semoga bermanfaat ya Mas. Yang pertama tadi apa Mas? Beli burung, pantauan langsung ke lapang aja Mas ya. Jadi tahu kualitas, tahu karakter. Nggak sekali dua kali. Jadi harus sabar juga ya Mas. Jeli lah ini, harus jeli ya. Jadi nggak teman-teman di rumah nih nggak kejerumus gitu ya. Itu jangan jangan tergiur sama video bagus. Oh jangan tergiur sama video. Mungkin iya emang videonya bagus nih, karena nggak munafik, saya juga kalau upload video yang bagus yang saya upload. Benar. Ya enggak? Iya. Apalagi namanya orang mau jual burung. Jadi kalau yang bagus. Iya, jadi kalau bisa beli burung yang udah didapat. Ya kan? Mungkin oke lah kita nawarin lewat video, cuma kita lebih teliti bertanya lagi gimana. Dan harus tahu arahnya mau kemana. Jadi kalau nggak tahu arahnya, mendingan nggak usah main ya Mas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah ya Mas. Semoga teman-teman di rumah bisa punya pelayan yang bagus, bisa juaraan yang main burungnya nggak sia-sia. Ya, main burungnya nggak sia-sia. Ya. Salam satu hobi, salam satu langit.
Merpati Lost Door. dan Dedo. Oke.